bahwa stunting itu sangat penting karena menyangkut terkait SDM manusianya 2045. Ada beberapa orang telepon, ngapain buka arus baru, arus lama aja ikutin, gabung sama kita. Saya bilang enggak, saya tetap di stunting aja, gitu loh. Akhirnya beberapa capres membunyikan itu stunting akhirnya. Kepentingan pilpres pileg itu kan kepentingan jangka pendek. Saya lebih kepentingan jangka panjang aja. Gitu loh. 2045 harus jadi negara maju Indonesia. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianaluan.com. Kali ini di Lintas Suara kita akan bincang-bincang soal stunting. Kita sudah kedatangan tamu, Ketua Komite Pencegahan Stunting, David Hamka. Wah, thank you Pak Hadi. Halo Bang. Siap, salam sehat. Gitu. Aman? Aman Bang. Stunting aman? Belum. Belum aman Bang. Masih marah-marah Pak Presiden. Oh gitu. Ya. Sebenarnya isu stunting itu seberapa dahsyat sih untuk Indonesia Raya ini? Boleh dijawab nih. Oh, boleh lah. Kesempatan ini harus memang bagus buat kita Bang. Thank you buat haluan lah. Bahwa stunting itu sangat penting. Karena menyangkut terkait SDM manusianya 2045. Kalau tahun ini kita lalai, 2045 itu 22 tahun lagi. Indonesia Emas ya. Nah, ketika ini lalai, berarti kita tidak berharap sebagai negara maju. Sebelum kita ngomongin stunting yang lebih dalam, coba kenalin dulu dong apa itu KNPS. Oh ya, biar kita semua ngeh KNPS itu apa. Ya, jadi KNPS itu singkatan dari Komite Nasional Pencegahan Stunting. Pencegahan. Sekarang sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Oke. Tersebar di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa seluruhnya, ada NTT yang paling besar, Papua Barat Daya kita paling ada. Makassar, Sulawesi hampir penuh pulaunya. Provinsinya. Nah, KNPS adalah kumpulan anak muda yang mau peduli Bang Adi. Oke. Kita tahu bahwa isu hari ini semua berkiblat kepada pileg atau pilpres. Semuanya. Semua media ke sana. Abang nggak ke sana? Enggak. Saya lebih memilih memikirkan yang lebih luas lagi. Oh, stunting itu. Yaitu persiapan generasi 2045. Gitu. Oke. Idenya dari mana tiba-tiba anak muda? Ini kan anak muda jarang loh, ngerti stunting aja jarang, apalagi tiba-tiba kok peduli sama stunting. Nggak ada kerjaan atau gimana ceritanya? Saya ini pertama ngelihat salah satu media sosial ya. Oke. Yang Pak Jokowi bilang anggaran stunting 10 miliar dipakai buat rapat, bikin pagar dan cuma dibeliin telur 2 miliar. Itu berarti kan ada urgensinya ketika presiden udah bicara itu Pak. Akhirnya kita riset development bahwa oh ternyata stunting seperti ini. Kepanggillah kita. Itu kan baru beberapa bulan terakhir. Bulan yang lalu kan? Ya, kita juga baru 2 bulan, 3 bulan lah. Jalan 3 bulan kita berdiri. Tapi gitu. Sudah masih 14 provinsi lah. Oke. Nirlaba berarti ya? Hah? Nirlaba. Perkumpulan anak-anak muda. Ya. Dan lucunya lagi, anggota saya itu pertama juga nggak ngerti stunting. Loh kok bisa? Ya, tapi dia paling peduli. Kunci pertama itu peduli dulu. Daripada ngerti tapi nggak peduli kan susah. Oke. Akhirnya kita terangkan, kita bedah datanya. Oh ternyata ini buat anak saya suatu hari nanti. Oh ternyata buat adik saya. Gitu. Kebetulan saya kepala rumah tangga Pak Hadi. Anak saya 3. Kepala. Ya saya pelaku. Jangan sampai saya lalai nih. Makanya ketika kami kemarin ketemu menteri, sama pertanyaan yang sama. Kenapa milih stunting? Jawaban saya karena saya adalah kepala rumah tangga dengan 3 orang anak kecil. Kalau saya bisa menyelamatkan 3 anak saya
saya akan lebih menyelamatkan anak Indonesia. Itu konsep dasarnya. Iya. Gini ya, kita ngomongin stunting aja anak muda itu masih jarang gitu loh. Tiba-tiba Anda itu peduli. Iya. Ada apa di balik itu? Ya, memang agak berat kita main stunting hari ini di era isu politik yang sangat besar. Oke. Ada beberapa orang telepon, ngapain buka arus baru? Arus lama aja ikutin. Gabung sama kita. Saya bilang enggak. Saya tetap di stunting aja. Gitu loh. Akhirnya beberapa capres membunyikan itu saya stunting akhirnya. Oh iya, betul. Saya beberapa kali podcast juga ada beberapa program yang soal stunting. Ya berarti kan kepentingan Pilpres Pileg itu kan kepentingan jangka pendek. Saya lebih kepentingan jangka panjang aja. Gitu loh. 2045 harus jadi negara maju Indonesia. Kalau ngomong-ngomong stunting, masalah yang paling krusial apa sih kalau di Indonesia? Nah, ada yang bilang terkait upah ataupun penghasilan ya, karena itu bicara gizi ya. Ya. Nah, kemarin kita ketemu salah satu ibu Bayangkari, anaknya itu didiagnosa stunting. Orang mapan loh. Salah satu ibu Bayangkari didiagnosa anaknya itu stunting. Nah, berarti kan bukan ekonomi nih masalahnya nih. Keberpihakan edukasi dan penyuluhan yang kurang masif terkait stunting itu sendiri. Buktinya ibu Bayangkari anaknya diagnosa yang duitnya mungkin lebih mapan daripada gaji-gaji UMR. Tanda stunting paling ini apa sih? Jadi stunting itu ada 4 fase, Pak Adi. Oke. Yang dimaksud dengan anak stunting itu adalah fase terakhirnya, gunung esnya yang kelihatan. Oke. Nah, kita di KNPS itu main di 2 core pencegahan aja. Pencegahan itu di remaja putri dulu kita cegah, karena dia yang nanti mereproduksi anak. Oke. Nah, yang kedua pencegahan di calon pengantin. Nah, jangan sampai calon pengantin tidak tahu gizinya. Yang ketiga di ibu hamil. Ketika dia hamil, gizinya harus dipenuhin. Nah, gizi itu nggak selalu harus mahal. Nanti kita masuk ke dalam fase gizi. Yang keempat baru ketika tiga-tiganya lolos dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, baru anak stunting. Gitu. Baru ketemu stunting itu di situ. Jadi jangka panjang banget ya. Harus dia jangka panjang. Berarti Dari usia 14 tahun. Dan itu untuk perempuan saja atau anak laki-laki juga? Perempuan. Lebih domain karena perempuan yang memproduksi anak. Gitu. Nah, tapi memang kemarin dari Ibu Bayangkari, Mas, tolong dong kasih, jangan perempuan doang dong, dikasih sosialisasinya. Jadi gender gitu. Laki-lakinya juga harus peduli. Ya, kita juga punya program terkait remaja laki-lakinya, terkait bagaimana nanti di calon pengantin, gitu loh. Nah, kita campaign kita di jalanan sosialisasi. Mas, stunting apa? Bunting ya? Lucu-lucu Pak Hadi. Malah kita Q&A di beberapa taman di Jakarta, di Istora, di mana di Senayan, bahwa banyak remaja putri tidak ngerti stunting itu apa. Jadi untuk pencegahan stunting awal di remaja putri itu pemerintah sudah banyak menganggarkan anggaran Pak Hadi. Oh gitu. Dia cukup datang ke puskesmas minta tablet penambah darah. Dia harus rutin seminggu sekali ke puskesmas minta tablet dong. Itu udah ini ya, apa namanya, berarti udah dini banget ya, sampai ada penambah darah kayak. Ya, makanya kan hingar-bingar politik itu jangan sampai fundamental bangsa ke depan itu lupa. Kita boleh hari ini konsentrasi kepada pemilihan siapa pemimpin besok, tapi kita harus ingat hidup ini bukan hanya sekedar pilpres saja. Kita bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan, itu yang mahal. Mengisi kemerdekaan. KNPS hadir di situ, mengisi kemerdekaan.
Berarti KNPS itu tempatnya ada di pencegahan yang anak-anak muda itu sampai pasutri. Sampai calon pengantin aja. Oh, sampai calon pengantin. Ya. Karena pasutri itu udah masuk ke dalam domain posyandu sama PKK. Oh. Kita bagi job desk karena kita nggak sanggup nanganin 4 fase itu. Dan fase-fase ini memang cenderung lebih terabaikan ya. Ya. Pada lari ke anak aja. Ya. Betul. Kasih makan, kadang-kadang stunting itu orang stunting kasih biskuit, dan itu salah Pak Hadi. Harusnya Biskuit itu tidak termasuk rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait makanan bergizi, karena itu makanan olahan. Oh. Nah, cara paling ekonomis, serapan paling tinggi adalah telur Pak Hadi. Makanya campaign kita 1 batang rokok, alihkan belanja 1 batang rokok Anda ditukarkan dengan 1 butir telur untuk generasi Indonesia. Kalau yang nggak ngerokok, Hah? dialihkan dong. Nabung aja. Gitu. Karena kita lihat riset data perokok di Indonesia itu kan 69 juta Pak Hadi. Besar. Dan kita lihat beberapa di bawah bahwa orang tua abai untuk gizi anak, egois. Mending ngambil rokok, udah makan aja yang ada, tapi tidak perhatiin gizinya. Nah, itu yang kita campaign 1 batang aja sehari. Oke. Balik lagi ke anak muda tadi. Ya. Yang harus kita perhatikan itu untuk anak-anak remaja, perempuan itu apa sih supaya mencegah nanti keturunannya tidak stunting? Yang pertama edukasi lah pastinya. Harus ada, kita lagi bikin konsep kurikulum stunting kan. Kita bikin kajian itu. Kita akan menghadap Menteri Kependidikan Nadiem Makarim bahwa pelajaran gizi itu harus masuk ke sekolah. Sehingga dia akan sadar bahwa gue butuh gizi. Saya butuh gizi ayah gitu loh. Jadi dari orang tuanya disadarkan, ada anaknya dipermintakan, ketemu tuh, sehingga kita bisa berharap anak itu nggak stunting. Tapi kalau tidak pakai kurikulum bahaya, nguap begitu aja programnya. Gitu. Panjang juga kerjaan. Waduh, saya kira ini juga sebentar, ternyata kajian ketemu orang hebat, dahsyat ini barang. Gitu. Nah terus dari remaja kemudian menjelang sampai menjelang. Ya. Nah kalau menjelang nikah itu peran KNPS itu apa? Ya KNPS kan kalau kita bicara usia kan baru 3 bulan ya. Apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan aja. Gitu loh. Kalau dibilang KNPS tidak akan bisa menyelesaikan masalah stunting, Pak. Seperti bagaimana kami beraudiensi dengan beberapa lembaga negara, nggak ada satu lembaga negara pun yang berstatement kami bisa. Makanya kita konsepnya gotong royong. Ada kedokteran, ada masyarakat, ada kepolisian, ada bayangkarinya gitu loh, ada pemerintahnya. Makanya kita bikin gotong royong cegah stunting. Pendanaan dari mana kalau KNPS? Oh ini sensitif nih. Jangan ini apa namanya, kita ngomongin program panjang kali lebar. Iya. Terus kan harus ya declare juga. Itu juga salah satu. Apa sudah ada sponsor? Itu salah satu pertanyaan yang didalamkan sama Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Menteri. Pak Menkes ya. Siapa di belakang kalian? Kan gitu. Oh saya bilang nggak ada Pak Menteri. Di belakang saya tembok, nggak bisa mundur. Dari mana uangnya? Jujur Pak Menteri, uang saya. What is the motive katanya gitu. Apa motifnya? Indonesia Emas 2045 motifnya. Jadi mungkin klise ya Pak Adi. Saya berjuang pakai dana saya buat organisasi ini, mungkin masa sih, banyak teman pasti yakin, pasti nggak percaya. Tapi cobalah cari siapa David. Apa yang saya punya itu buat negara Pak Adi. Gitu. Itu tabungan buat apa? Nah, ini Pak. Celengan. Ini celengan. Jadi anggota KNPS wajib punya celengan ini. Oke. Yang merokok atau tidak harus nabung 2 hari sekali. Sehari 2.000. Sehari 2.000. Karena korelasi rokok sama telur 2.000 tuh ketemu angkanya. Nanti hasilnya seminggu sekali ini dibuka Pak Adi. Ini tabungan saya nih. Belum diambil sama PKK. Ini dikasih ke PKK. Oke. Nah PKK lah yang beliin telur buat anak-anak cegah stunting. Itulah salah satu konsep gotong royong kita. Nah ini kita tawarkan juga ke Menteri Kesehatan bahwa ini
kata salah satu dirjen, ini konsep konkret. Gini Pak Hadi, kita berpikir 69 juta perokok aktif. Kita minta 5% aja untuk tidak egois. Satu hari satu batang aja. Misalkan saya perokok nih Pak Hadi, sehari 16 batang. Mulai hari ini saya 15 batang aja, sebatangnya tabung. Berupa duit, bukan rokoknya ditabung. Nah seminggu sekali dikasih ke PKK. Kalau 5% yang ikut itu setara dengan 3,8 juta ya orang yang ikut. Kenapa Anda nggak coba ketemu Ibu Menteri Keuangan? Menteri Keuangan? Ya, karena Menteri Keuangan sebenarnya di rokok, kalau memang mau rokok ya. Iya. Kalau mau rokok, di rokok itu kan ada cukai. Betul. Dan duit cukai itu kan sebagian harus dikembalikan ke masyarakat untuk edukasi. Betul. Kenapa nggak itu? Nggak masuk Pak Hadi. Kenapa nggak masuk? Karena kan antara rokok kesehatan sama mencegah kesehatan. Contoh, ada perusahaan rokok bikin foundation tapi buat olahraga. Kan nggak make sense. Tapi ada kan? Ada. Ada. Kita nggak berharap, makanya karena kenapa harus rokok? Karena saya perokok Pak Hadi. Dan alhamdulillah sudah berkurang rokok saya. Karena diisap. Pertama itu. Kedua, karena saya harus mencontohkan anggota saya. Gitu loh. Makanya ini duitnya masih ada. Tuh, masih ada nih duitnya. Belum saya kasihin ke PKK. Nggak kaget itu PKK kalau dikasih kayak gitu. Wah ini KNPS apaan? Ada cerita itu nggak? Ada, karena kita lihat ngobrol sama PKK di lingkungan saya sendiri lah. Saya kan tinggal di Jakarta Timur ya. Mereka merasa ini mereka kewalahan juga untuk memenuhi gizi anak-anak stunting itu. Karena orang tuanya egois. Bodo amat, yang penting gue lo gitu loh. Makanya daripada kita diskusi ceramah kepada orang yang nggak peduli, kita harus peduli dulu. Maka kita harus mulai. Jangan dulu. Entah kapan ini jebol berhasil masyarakat terprogram dengan influence sama kita, itu Allah punya kuasa Pak Hadi. Tugas kita mencontohkan aja. Oke. Kalau ngomong data stunting sebenarnya se-urgent apa sampai Anda melakukan seperti ini? Per 2023 kemarin di rapat Rakornas BKKBN Pak Jokowi bilang masih ada 4,7 juta anak terkena stunting. Setara 21,3% jumlah anak yang lahir itu. Ya. Berarti Pak Jokowi menargetkan 2024 harus 14%. Berarti kan turunnya 7% tuh. Nah kalau kita berpangku tangan sama pemerintah yang bahasanya mungkin sering tidak ada anggaran, terbatas, nggak selesai masalah bangsa ini Pak Hadi. Makanya kita beberapa teman juga punya usaha ya. Bro, gue buat minggu ini telur dari gue dah berapa kilo, 20 kilo satu peti, ada kita bagi-bagiin lagi gitu. Jadi kita rangsang kebaikan aja gitu. Kita belum buka fundraising, kita belum buka. Kita aja dulu yang sadar, baru orang lain sadar gitu. Jangan kita ngumpulin duit orang, kita nggak sadar gitu loh. Saya nggak mau di situ Hadi. Kita aja dulu, apa yang kita bisa seminggu ini kita bisa punya 5 kilo, ya 5 kilo yang kita bagiin. Bagi biasanya di mana? Apanya? Bagi-bagi kayak gitu. Bagi-baginya di lingkungan kumuh miskin. Oh, oke. Target kita di situ. Dan saya terharu, mungkin di depan saya itu ada sekolah SD. Mungkin di satu RW saya lah saya bagi-bagiin pertama pilot percontohannya. Saya setiap mobil saya lewat, mobil saya kan saya dedikasikan buat KNPS. Mobil Komite Pencegahan Stunting Nasional, Pencegahan Stunting. Setiap saya lewat depan SD, terima kasih KNPS. Setiap saya lewat Pak Hadi, berkesan. Saya cuma berikan satu anak itu 2 telur seminggu sekali, tapi terima kasihnya setiap hari. Terima kasih KNPS, terima kasih. Merinding Pak Hadi. Ternyata mereka sederhana permintaannya, dikasih aja gitu loh. Makanya KNPS hadir untuk ya anak-anak itu harus peduli. Anak bapaknya peduli, anaknya juga peduli. Ketemu di tengah, jadi Indonesia Maju 2045 gitu. Kalau wilayah lain kayak gitu juga nggak? Nah
ada metode di Jawa Barat, itu dia ada bikin rumah pencegahan stunting. Oke. Nah dia itu karena di sekitar Jawa Barat itu kan posko kita di Subang ya, di sekitar itu banyak pabrik-pabrik. Nah mereka lebih jago mainnya. Jadi CSR pabrik-pabrik tuh ditaruh ke situ gitu loh. Nah mereka yang jadi distribusi, sosialisasi gitu. Sebenarnya masih banyak orang baik di Republik ini Pak Hadi. Cuma nggak tahu dibuang kemana ini kebaikan ini gitu Pak Hadi. Masih banyak. Oke. Terus kita ngobrolin tadi ada satu kasus yang anaknya orang mapan, terus tiba-tiba kaget karena anaknya stunting. Itu kenapa bisa begitu kira-kira? Pola asuh. Oke. Jadi dia memberikan kuasa kepada pembantu IRT pembantu rumah tangga lah. Ternyata anaknya Gak dikasih makan. Gak dikasih makan. Enggak bibi aku nggak mau makan. Akhirnya dikasih makan tuh. Nah sehingga namanya ibu bapaknya kerja abai. Dicek ke dokter kekurangan gizi alias stunting. Dan ingat Pak Hadi, stunting itu stopnya di usia 5 tahun. Di atas 5 tahun itu namanya gizi buruk. Oh. Nah fase yang 0 sampai 5 itu golden age-nya. Pak Hadi punya anak terakhir umur berapa? Ada yang bayi? Enggak. Berarti bikin lagi. Jadi kalau 0 sampai 5 kita jaga nih Pak Hadi. Bismillah anak itu nggak stunting. Kan dari lingkar kepala. Besok ketika dia menerima pelajaran itu nggak nyerap gitu loh. Tanda stunting apa sih untuk pada bayi? Kalau fisik jelas lebih kecil daripada kan di posyandu PKK itu ada timbangan ya. Oke. Oh yang garis itu kayak zaman dulu ya? Iya, umur 5 tahun harus beratnya segini normal ini. Ya betul. Nah kalau di bawah ini ada yang salah berarti dari gizinya, dari asupan asinya segala macam. Nah yang pertama dari fisik pasti kelihatan. Makanya Menkes itu membagikan timbangan-timbangan itu, timbangan stunting dari Menkes itu pengadanya itu 40.000 lebih lah untuk bagaimana tinggi badan sama berat badan. Jadi dari otak itu memang nggak kelihatan sekarang. Nanti ketika dia di kelas sekolah dia pelangak-pelongok Pak Hadi. Oh gitu ya? Iya, karena itu nggak kelihatan, otak yang main. Kalau otak itu kan nggak bisa kelihatan Pak Hadi. Yang tahu gurunya malah. Bu, anak ibu banyak bengong. Jadi nggak kelihatan. Cuma fisik doang. Kalau zaman saya kecil nggak tahu itu. Iya. Nggak ada stunting. Nggak ada. belum ketemu bahasanya. Gitu. Ada aset yang mau ditampilin? Oh iya. Apa? Saya lihat di Indonesia itu kan terakhir tuh 2000 Rakornas. Nah ini apa itu? Di dunia itu sesuai dengan WHO 149 penduduk dunia bayi-bayinya 149 juta. 4,7 di Indonesia. Nah Indonesia menyumbang 4,7-nya. Gede juga ya. Besar Pak Hadi. Lebih dari 10%. Pak Jokowi marah-marah Pak Hadi. Saya mau 14% tahun 2024. Nah ini gimana caranya kalau kita nggak gotong royong? Nggak bakal bisa. Karena anak terus lahir Pak Hadi. Selagi masih ada kebutuhan biologis, anak itu tetap lahir. Nah inilah yang target kita, membantu program Pak Jokowi di 2024 di kepemimpinan yang terakhir. Jangan sampai di terakhir pas Rakornas angkanya masih di situ. Ini bukan kampanye kan ya? Enggak, kan enggak nyalon lagi Pak Jokowi. Nah, next. Nah, yang tadi kita bicara yang apa sih sumbangsi KNPS kepada negara? Kita punya data Pak. Ini anak muda, ini gambarnya. Nah tadi tuh target penurunan stunting yang KNPS yang kami berikan kepada Menteri Kesehatan. Kami cuma mengajak teman-teman perokok untuk tidak egois, 1 batang aja sehari untuk ditabung. Terserah tabung di mana aja, lalu dikasih PKK mengelola menjadi telur. Kalau 5% perokok yang aktif ikut dalam program penurunan stunting, kita bisa menyelamatkan 3,8 juta anak terselamatkan. Nggak adil dong, perokok doang, banyak yang nggak ngerokok. Karena kita bicara
rokok di Indonesia masih sekunder Pak, bukan primer. Oke. Makanya dia mau nggak, ikhlaskan nggak untuk masa depan. Dan inilah salah satu mengisi kemerdekaan. Nah, satu perokok aktif membantu satu anak Indonesia bebas stunting. Memang tidak lucu. Kita punya pemikiran kalau ini 5% saja 80,8%. Jadi 4,7 dikurang 3,8 sisa sedikit. Sisanya pemerintah yang ngurusin. Satu perokok aktif membantu satu anak Indonesia. Mungkin, sangat mungkin. Oh, saya jadi nyontohin? Enggak. Satu hari Satu batang. 2.000 2000. dalam seminggu. Oh ya, 2.000 satu telur ya. Ya. Jadi cukup satu anak itu satu hari satu telur aja. Nah, kita lagi dorong, kita bikin iklan layanan masyarakat juga Pak Di. Jadi kita bikin bapaknya sadar nabung untuk beli protein, anaknya minta, Pak, aku minta Pak, aku mau makanan bergizi, aku nggak mau kalau nggak sekolah. Kita lagi dorong ke situ. Anak yang minta. Wah, bapaknya harus kerja keras ini. Enggak Pak Di, kita nggak harus kerja seperti biasa. Cuma Pak, kebutuhan gizinya harus tahu, kan cuma telur doang, kan nggak perlu telur aja. Ya, memang kalau anak-anak banyak yang kayak gitu. Dia makan telur malas, padahal itu kan protein paling gampang kan. Paling gampang, paling murah dan paling serapan. Mereka maunya fast food. Nah, itu yang sebenarnya fast food ini ya selain bikin anak jadi malas makan yang bergizi, ya bikin boncos dompet juga. Ya, betul. Dan ingat, telurnya jangan digoreng, tapi direbus. Karena kalau goreng itu kan udah terkena lemaknya, nggak natural lagi. Direbus, dimakan aja, udah, gitu. Dan itu sesuai dengan ahli gizi. Telur adalah makanan paling ekonomis, gampang dicari, dan serapannya hampir 100%. Masuk ya. Makanya kita, apa sih yang menyamakan telur? Rokok. Jadi saya bikin kampanye buat nyiksa saya sendiri Pak Adi. Saya kan perokok. Makanya saya lagi belajar lah. Nggak nyobain satu hari satu bungkus buat ini. Oh, kalau berhenti maksudnya. Saya berani. Cuma kalau kayak gitu nanti nggak istiqomah. Dikit aja, lama-lama saya juga berharap saya berhenti ngerokok Pak Adi. Saya berharap, karena pembelaan apapun bentuknya merokok merugikan kesehatan. Karena laki-laki egois aja. Kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir nih, kan gitu. Iya Pak Adi. Itu hanya bahasa pembelaan. Ya. Tuh kita puasa nggak bisa kok nggak ngerokok, bisa juga mikir. Kan puasa Pak Adi kerja juga. Ya, betul. Jadi itu cuma pembelaan seorang laki-laki dewasa yang egois, bahwa rokok adalah alat untuk mikir. Buat iseng sebenarnya. Iseng. Nah, temuan gila lagi. Ini lebar sedikit lah. Saya ketemu salah satu senior lah. Stunting itu bisa masuk ke judi online ternyata. Kok? Karena kan ekonomi. Uang yang dipakai buat beli protein dimain judi slot, sehingga anaknya kurus krempeng. Ya. Wah, besar Pak Hadi. Kalau itu ya betul. Gitu loh. Nah, kami berharap sih teman-teman mulai sadar lah. Ya, apalagi yang mau calon pengantin. Ini memang judi online itu sesuatu yang candu dan mengkhawatirkan. Betul. Hampir 200 T uang kita keluar. Iya, dan itu kalau misalnya kita udah kejebak di situ, duit kita habis. Yang makanya bandar-bandarnya. Iya. Kita dikasih dulu sekali doang, sekali 2 kali. Iya. Dipur dulu. Iya. Iya. Menangin dulu. Biar senang, tarik terus. Nah, kita berharap haluan makin sering ngangkat orang-orang yang peduli stunting lah. Bukan berarti hari ini emang core-nya itu ke politik, tapi ya itulah elit aja lah. Gitu. Bang, kalau ada temuan-temuan stunting hubungi kemana Bang? Paling deket itu puskesmas. Sekarang gini, Pak Jokowi sudah memberikan arahan kepada seluruh PJ kepala daerah untuk laporan berkala per 3 bulan. Kalau dia nggak bisa nurunin, saya akan gigit, katanya gitu. Nah, itu termasuk stunting. Jadi memang
Ada yang diskor, ada yang nggak diperpanjang PJ-nya gitu. Kagak, nggak bisa ngurus warganya. Anggarannya ada, masalahnya bukan nggak ada. 30 triliun anggaran negara. Berarti kan sayang banget nih pemerintah kepada generasi besok. Cuma peruntukannya yang kurang. Ya. Rapat-rapat lah apa buat beli telur cuma 2 miliar. Betul. Nah inilah kita coba contohkan sebagai anak muda. Yuk pemerintah, kita nih ada nih, gitu loh. Kita nggak minta apa-apa kok. Kita juga buat kita juga. Karena saya sadar Pak Hadi, kebaikan akan menemukan tuannya sendiri. Berbuat baik aja. Gitu. Betul ya. Wah Pak Hadi kalau ikut saya ke lapangan happy pasti. Ngelihat mereka senyum itu dengan dapat telur itu kita kayak sedekah 100 juta. Senang dia. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Apalagi kalau di daerah ya. Bah. Pernah ke daerah Kemarin ke Cirebon. Cirebon. Kita Kondisinya kayak gitu juga. kondisinya lebih nggak ngerti stunting malah. Tapi kita lakukan edukasi kepada remajanya, kita remaja bagi telur gitu. Cuma telur aja. Nah, yang lucunya KNPS melakukan edukasinya itu edukasinya yang tidak seperti pemerintah. Besok kita kalau nggak ada halangan, kita mau bikin konser cegah stunting. Jadi kita bikin konsernya. Menarik. Kita bikin celengan ini kan tidak biasa. Nah kita akan bekerja dengan cara anak muda. Saya biasa lihat itu buat kotak amal. Nah, buat akhirat lah ya. Ya kayak misalnya lembaga zakat mana. Ya. Kasih. Betul. Kenceleng. Nah alhamdulillahnya KNPS kalau ini berjalan Pak Hadi, KNPS tidak mengambil apapun dari uang ini. Itu kalau mau minta itu kemana? Ke saya. Minta kencelengnya. Ke 0811920037. Ada Facebook atau apa? KNPS Indonesia. Apa? IG ya? IG kita di KNPS Indonesia. KNPS Indonesia. Tinggal minta DM nanti kirim. Dikirim gitu loh. Ya kita juga banyak sih. Maka tahap sekarang ini tahap sosialisasi yang masif sih. Kita berharap akan nyentuh di akhir Desember itu 38 provinsi punya perwakilan. Dan satu perwakilan itu kita 20 orang anggota kita. Nah kita nggak sampai kabupaten kota Pak Hadi, cuma sampai provinsi aja. Cukup di provinsi. Karena kita nggak mau bikin partai. Entar kita masif sangkain gerakan apa lagi nih kan gitu loh. Ya kan dulu juga ada yang kayak gitu. Apanya? Namanya gerakan, belakangan jadi. Iya. Tapi insya Allah lah, saya niatkan enggak lah. saya tadi ini juga Berpikir ke situ ya. ini janjian mau bikin partai. Ya. Apa mau jadi nyalon apa? Ya kalau itu masa depan masih abu-abu lah ya. Nah saya juga di kesempatan kali ini Pak Hadi, saya belum melihat tuh 3 capres yang konkret ngomongin stunting. Rata-rata pembangunan berkelanjutan, tapi nggak pernah konkret. Pernah ada salah satu cawapres ya, walaupun belum ditetapkan nama KPU, dia bawa-bawa gini kan, kartu ini, ya kartu lagi. Apa konsep besarnya? Apa turunannya? Kita ngajak, ayo yang punya konsep, yuk kita diskusi. Apa konsepnya? Nanti ditawar tuh belakang. Gimana? Sama tim sukses. Salut lah sama bapak-bapak yang akan mengisi jabatan presiden. Ayolah, saya minta konsepnya apa? Kalau itu panggil saya aja. Saya punya konsepnya kok. Kita beradu gagasan untuk anak Indonesia generasi emas 2045. Ya terlepas konsepnya dipakai itu urusan Anda. Ini artinya visi anak muda yang kepengen menikmati Indonesia emas di 2045 ya. Usia saya 60 tahun saat itu. Udah pensiun. Ya. Tapi masih bisa. Masih bisa ngeliat. Ya minimal anak saya merasakan papa saya berjuang. Ya, betul. Gitu. Oke, Bang. Thank you Pak Hadi waktunya. Sama-sama. Haluan, thank you. Senang. Terima kasih banyak. Nah, Sudah berkunjung sini. Itu. Kita punya hadiah buat Haluan. Apa itu? Kita selalu ketemu orang itu selalu memberi.
Silakan. Terima kasih. Haluan malah. Ini Padi. Terima kasih. Jadi ini bisa di shoot nggak sih? Nah, ini KNPS, Komite Nasional Pencegahan Stunting Indonesia. Ketuanya Abang David. diterima ya. Ketua umum ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Siap. Sampai jumpa lagi di kesuksesan berikutnya. Siap. Terima kasih Haluan. Lanjut. Terima kasih.